Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh Allah begitu baik buat kita semua. Dan jika pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Meski kita gak bisa berkumpul bersama, kita beribadah di rumah masing-masing. Namun kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan hadir. Tuhan Allah akan menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur padamu Yesus. Kau
satukan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Kau, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar ajaib Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami Tuhan hadir. Tuhan memenuhi setiap kami semua. Engkau baik, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Bapa kami yang setia. Dalam apapun kondisi kami percaya Tuhan setia. Tuhan selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat sukacita damai sejahtera yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersehati bersama. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, ajar kami dengar-dengaran untuk firman-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami semua Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, Engkau sungguh luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, amin, 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 puji nama Tuhan. Sungguh kita luar biasa memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kita umat yang dipilih Tuhan dan kita bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik, amin. Mungkin kondisi saat ini, di mana kita masih dalam keadaan pandemi ya Bapak Ibu Saudara, namun gak ngurangi sukacita kita di hadapan Tuhan, amin. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Kita mau naikkan pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan untuk kita semua. Sebab Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kita mau bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
dan selamanya Tuhan Yesus gak pernah berubah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Saat hati kita merasa kecewa, saat hati kita merasa kalut dan gundah, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau katakan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin Tuhan. Sujud di altarnya,
Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu baik dan tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di antara kami semua, supaya kami yang menyampaikan dan semua yang mendengar bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita hidup saat ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat akibat daripada COVID-19 yang melanda dunia, kita menemukan tokoh-tokoh agama, kita menemukan orang-orang yang kita kasihi, kita menemukan banyak orang dipanggil oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita sedang hidup diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Tapi ada satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan membuat kita belajar bersama-sama tentang hidup bijaksana di masa yang sulit. Hidup bijaksana di masa yang sulit. Kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur ini ditulis oleh seorang nabi bernama Nabi Musa. Seorang pemimpin bangsa, seorang politikus, seorang militer, dan seorang pemimpin agama yang luar biasa. Baik agama Yahudi, agama Kristen, maupun agama Islam menghargai Musa dan karya-karyanya. Bahkan kita melihat bahwa karya Musa telah mempengaruhi ribuan juta manusia di dunia ini. Mengapa kita perlu belajar dari seorang yang bernama Musa? Kalau kita belajar tentang kehidupan Musa, kita melihat seluruh hidup Musa kurang lebih 120 tahun. Itu terbagi dalam 3 periode dalam masa hidupnya. Yang pertama, dia sebagai seorang anak Fir'aun. Dia hidup dalam segala kebahagiaan. Dia hidup dalam segala kemegahan. Pada waktu itu dia berkata, I am something. Aku segala-galanya. Semuanya karena aku. Tetapi akibat dari tindakan kriminal, di mana dia melakukan pembunuhan terhadap rakyat Mesir, akhirnya dia lari dan dia berada di padang gurun. Dan ketika dalam masa pembuangan itulah dia merasakan, aku bukan siapa-siapa. I am nothing. Akhir hidup dari Musa pada tahun yang ke-80, Tuhan memanggil Musa. Di mana Musa berdiri di hadapan Fir'aun untuk membawa kembali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu itulah Musa melihat bahwa Allah itu luar biasa. God is everything. Allah itu segala-galanya. Banyak pengalaman yang dialami oleh Musa. Dan mengapa Musa menuliskan Mazmur pasal yang ke-90 ini, saudara? Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Syair ini ditulis pada masa akhir hidup Nabi Musa. Ketika Musa menyadari bahwa hidup adalah tentang belajar. Dan jika ia berhenti belajar, maka dia akan mengalami kegagalan dalam hidupnya. Musa tahu belajar itu penting. Musa ingin mengajarkan kepada kita supaya kita minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengajarkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang pertama kita menemukan ajarlah kami. Ajarlah kami, dalam bahasa Ibrani digunakan kata yada. Kata ini memiliki pengertian mengetahui, mengenal, mengerti, dan memahami dengan benar, memastikan dengan melihat. Jadi kata yada ini bukan berarti percaya saja, tapi melihat apa yang Tuhan lakukan. Saudaraku,
Musa mengajarkan pada kita. Musa tahu, saudara, bahwa hidupnya adalah bergantung pada Tuhan. Musa menyadari bahwa manusia bisa mengenal Allah jika Allah sendiri yang membukakan diri bagi dia. Ketika Allah membukakan diri, maka manusia bisa mengerti siapa itu Allah sebenarnya. Nah, kita melihat Musa menyadari semuanya itu. Dia tahu dan dia belajar, saudara. Yang berikut kita menemukan kata menghitung hari. Ada 4 cara untuk menghitung hari sesuai dengan ilmu matematika, saudara. Yang pertama, tambah. Celakalah kita setiap hari, umur kita makin bertambah. Tetapi tanpa isi atau makna yang ditambahkan dalam hidup kita. Hidup kita harus ditambahkan dengan hikmat-hikmat daripada Tuhan. Hidup kita harus ditambah dengan isi yang berkualitas untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita makin bertambah. Ada sebuah nyanyian berkata, dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Yang berikut adalah tanda kurang atau mengurangi. Usia manusia itu setiap hari semakin berkurang. Kurangilah kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Marilah kita menghitung hari-hari kita sedemikian. Apakah kehidupan kita yang harus kita kurangi? Mungkin waktu kita terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak berguna. Mungkin kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita kurangi semuanya itu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikut adalah dikalikan. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita harus melipat gandakan segala kemampuan sehingga tidak menyia-nyiakan waktu dan anugerah Tuhan. Saudaraku, jangan kita menyia-nyiakan waktu dan anugerah Tuhan. Tapi hidup kita harus dikalikan, digandakan, saudara. Kebaikan kita makin kita tambah. Semangat melayani kita makin kita tambah. Jiwa mengasihi Tuhan kita harus kita kalikan, melipat kali ganda dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita tidak tahu waktunya ketika Tuhan memanggil kita. Tetapi yang berbahagia ialah ketika Tuhan memanggil kita, kita didapati setia kepada Tuhan. Yang berikut adalah karena bagi. Jikalau kita rela membagi-bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkannya, maka lebih banyak orang di dunia ini dapat melihat manfaat dan berkat-berkat Tuhan. Ketika saudara dan saya mau menjadi berkat bagi orang lain, maka orang lain akan melihat berkat-berkat itu nyata dalam kehidupannya. Saudaraku, Musa berkata, ajarlah kami. Musa punya hidup yang sudah mau berakhir. Dia sudah diambang kehidupannya yang terakhir. Dia masih minta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengajarkan pada dia, supaya dia bertanggung jawab akan kehidupannya. Yang ketiga, hati yang bijaksana. Kata hati dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian hati adalah pusat intelek. Semua kecerdasan, semua kepandaian, semua yang kita miliki itu berpusatnya pada hati kita. Intelek kita, kemampuan kita, kecerdasan kita berpusat pada hati kita. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah akan nampak kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, mari kita gunakan hati kita sebagai pusat perasaan kita. Musa berkata, supaya memiliki hati yang bijaksana. Ya, ada satu perasaan di mana perasaan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi perasaan untuk mencelakakan orang lain. Musa mengatakan pada kita, marilah kita memiliki hati yang bijaksana, memiliki perasaan yang bijaksana. Dan hati adalah pusat kehendak manusia. Hati kita akan mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan yang jahat. Semuanya ditentukan oleh hati kita. Tuhan inginkan supaya di akhir masa-masa yang sukar dan sulit ini, kita membersihkan hati kita. Kenapa? Ketika hati kita bersih, ketika benih firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan akan tumbuh dengan baik.
dan tertanam dan tumbuh semakin kokoh dalam kehidupan kita. Sehingga apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Saudaraku, hati begitu penting. Kita harus memiliki hati tetap semangat melayani Tuhan. Memang sekarang masa yang sulit, tapi harus kita memiliki hati yang bijaksana. Kita memiliki hati yang tetap kokoh kepada Tuhan. Walaupun masalah, walaupun pergumulan datang menimpa kehidupan kita. Tapi Musa mengatakan pada kita, biarlah hati kita menjadi hati yang bijaksana. Yang kedua, kata bijaksana. Tadi kalau kita menemukan kata hati, sekarang kita menemukan kata bijaksana. Dalam bahasa Ibrani, kata bijaksana digunakan kata hokmah. Apa artinya kata hokmah? Kata hokmah berbicara tentang kebijaksanaan dalam arti yang baik, terampil, dan kecerdasan. Jadi yang dimaksudkan dengan orang berhikmat adalah orang yang bijaksana, orang yang terampil, dan orang yang memiliki kecerdasan. Pada masa pandemi ini, kita membutuhkan orang-orang berhikmat. Kita membutuhkan orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Perhatikan kata ini, bijaksana. Ya, kita harus bijaksana dengan situasi, dengan peraturan pemerintah, dengan segala apa yang ada di sekeliling kita. Mari kita bijaksana. Kita harus tunduk pada pemerintah. Kita harus mendukung program-program pemerintah. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita melakukan program 5M, program yang baik dalam hidup kita. Ya, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena itu menunjukkan bijaksananya kita. Jadi di masa yang sulit ini, yang dibutuhkan adalah hati yang bijaksana. Selain kata bijaksana, dia juga memiliki arti terampil. Saya sangat tertarik dengan kalimat terampil. Di saat masa pandemi ini, kita membutuhkan keterampilan untuk mempertahankan hidup kita. Jadi kata hikmat, kata bijaksana berbicara tentang terampil. Bagaimana seorang bisa memanfaatkan hidupnya dengan tindakan-tindakan UMKM dalam kehidupannya. Dia melakukan usaha-usaha kecil. Dia melakukan satu perbuatan yang bisa menghasilkan keuangan dalam hidupnya. Terampil, saudara. Saya percaya, kalau orang percaya, berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan, keterampilan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keterampilan itu. Mungkin membuat kue, membuat makanan, membuat keterampilan yang lain, membuat sesuatu yang bisa bermanfaat dalam hidupnya. Bisa saja jualan online, bisa saja melakukan hal-hal yang berjalan sesuai. Memang mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, sekali lagi kita membutuhkan semuanya. Tuhan pasti memberkati semua orang yang meminta kepada Dia. Dan Tuhan tahu kebutuhan hidup kita. Dia inginkan kita punya hati yang bijaksana. Mujizat bisa terjadi. Dan mujizat Tuhan bisa terjadi pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, terampil. Ya, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sebuah unit yang kita buat. Mari kita lakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan kata yang berikut adalah kecerdasan. Kita membutuhkan orang-orang yang cerdas. Ya, tidak boleh menjadi orang yang malas. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Tuhan tidak suka dengan orang yang berdoa dan berdoa saja. Seringkali saya ajarkan pada mahasiswa saya, pada murid-murid saya, kerjakanlah doamu dan doakanlah pekerjaanmu. Kerjakanlah doamu, doakan pekerjaanmu. Karena doa adalah tindakan kita. Ketika kita berbuat, kita melakukan, itulah doa-doa dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dalam kehidupan kita. Musa berkata, ajarlah kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Saudaraku, dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini, kita belajar bahwa Tuhan sangat-sangat peduli akan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita ketika kita hidup dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudaraku, bagaimana hidup bijaksana di masa yang sulit? Bagaimana hidup bijaksana di masa yang sulit?
Yang pertama harus kita lakukan adalah mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan pada kita melalui firman Tuhan agar hidup kita menjadi baik, lebih baik dari hari kemarin. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, keuangan kita begitu sulit, makanan minuman kita begitu sulit. Kita berdoa kepada Tuhan dan biarlah Tuhan memberkati kita. Ya, mintalah dan kita akan melihat Tuhan pasti akan memberkati. Saudaraku, Alkitab mengajarkan pada kita bahwa hidup kita harus lebih baik dari hari kemarin. Sekali lagi, di tengah-tengah situasi sukar dan sulit ini, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan itu ada. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita semua. Karena dia senantiasa, Immanuel, Allah beserta kita. Tema besar kita di tahun 2021, ketika kita masuk Natal dan Tahun Baru, satu tema yang luar biasa, Immanuel, Allah beserta kita. Saat inilah sedang kita buktikan apakah Tuhan itu beserta kita atau tidak. Saat ini saudara akan melihat Tuhan itu beserta kita atau tidak. Saya percaya Tuhan beserta kita. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sangat kaget ketika suatu sore ada seorang petugas dari Telkom datang ke rumah kami. Petugas itu terus menyerahkan surat dan mengatakan bahwa saya mendapatkan undian. Lumayan saudara, undian tersebut cukup lumayan ketika kebutuhan kami untuk anak kami kuliah. Ternyata Tuhan cukupkan. Ternyata saya menang undian dari Telkom karena mungkin saya rajin membayar IndiHome. Saya mendapatkan undian 10 juta rupiah. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Dia tahu saat yang terbaik untuk menolong kita. Mintalah Roh Kudus untuk mengajarkan pada kita melalui firman Tuhan. Supaya kita dapat melihat Allah itu Immanuel. Allah itu beserta kita. Yang kedua, bagaimana kita hidup bijaksana di masa sulit. Jangan meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipelihara dalam segala situasi apapun juga. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Minta hikmat kepada Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan mengajarkan kepada kita apa yang baik. Dan kita akan melakukan segala sesuatu yang baik itu dengan kebaikan Tuhan. Jangan meninggalkan hikmat itu. Dan hikmat itu adalah Allah sendiri. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, saudara dan saya akan dipelihara oleh Tuhan. Hikmat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hikmat kita butuhkan dalam segala aktivitas kita. Kalau hikmat itulah yang akan memelihara hidup kita. Dan yang terakhir, perjuanganmu melewati masa sulit ini menyiapkan kekuatan yang akan kamu butuhkan pada tahap kehidupan berikutnya. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Musa mengajarkan pada kita supaya sekali lagi kita menghitung hari-hari kita, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Karena apa? Karena ketika kita menghitung hari-hari kita, kita akan melihat Tuhan itu baik. Dia begitu baik dan dia sangat baik bagi kehidupan kita. Sekali lagi, di tengah keadaan yang sukar sulit ini, mari kita menjadi orang-orang yang mau menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga kami kita semua beroleh hati yang bijaksana. Hitunglah berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan begitu baik untuk kita. Dia Allah Immanuel, dia menyertai saudara dan saya, dan dia tahu apa yang terbaik untuk saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan pada kita, supaya kita menghitung hari-hari kita dan kita melihat Allah itu Immanuel. Allah itu beserta kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah firman yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari tertanam dalam hati kami masing-masing. Supaya kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Kami bisa menempatkan diri kami di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit ini
Dan kami melihat Allah itu Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tersedia bagi kami. Berkat-berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami. Biar tangan Tuhan menopang kehidupannya. Menuntun langkah-langkah hidupnya. Dan kami berdoa, biarlah keluarga hamba-Mu selalu diberkati Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk semua jemaat kami, dimanapun berada. Mungkin saat ini mereka sedang sakit, atau rumah mereka kebanjiran, atau mereka mengalami pergumulan dalam hidup. Engkau Immanuel Tuhan. Engkau akan menangis dengan orang-orang yang menangis. Engkau akan sedih dengan orang-orang yang sedih. Engkau Allah yang sangat peduli. Dan Engkau Allah yang mengerti kebutuhan jemaat kami. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, para menteri Tuhan. Demikian juga Bapak Gubernur dan Wali Kota Semarang. Tuhan pelihara kota kami. Biarlah kota kami menjadi kota berkat-Mu Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Allah Roh Kudus akan memberkati kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.